Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kita boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan hati kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Wahyu 7 ayat 9 hingga yang ke-12. Wahyu 7 ayat 9 hingga ke-12. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur karena kita punya Allah yang hidup. Segala syukur dan kemuliaan hanya kita naikkan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tiada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Kau memberikan kami hari yang baru. Kau memberikan kami tubuh yang sehat. Kau memberikan kami kesempatan yang berharga untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Itu adalah satu anugerah yang terbesar yang kami boleh nikmati. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala pergumulan kami, beban doa kami. Tolonglah kami yang sakit, sembuhkan kami ya Bapa. Tolonglah kami yang lemah, kuatkan kami ya Tuhan. Tolonglah kami yang dalam kesulitan, kiranya kuasa-Mu melingkupi hidup kami. Dan tolonglah, bantulah kami, pakailah kami menjadi terang kemuliaan bagi nama-Mu sepanjang hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terimalah pujian, syukur dan hormat kami yang hanya kami naikkan dalam satu nama yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah sumber sukacita, sumber kekuatan dalam hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari kita bersorak dan muliakan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita-Mu ya Tuhan, sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kiranya sukacita surga nyata, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidup kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang hidup, dialah juru selamat dan penebus hidup kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Demikian juga ketika kami diberi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Engkau sertai kami Tuhan ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami, baik saudara-saudara kami yang menyaksikan di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang boleh bekerja dan memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan untuk pembacaan, untuk penguraian dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengumuli sebuah tema yang diberikan kepada saya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mari kita memperhatikan Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-7, akan saya bacakan, nanti akan kita sambung Matius pasalnya yang ke-5 ayat 33 sampai dengan 37. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7 akan kita baca. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita akan lanjutkan bacaan di dalam Matius pasalnya yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-33 sampai 37. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 33 sampai 37, begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan oleh nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, teristimewa mereka-mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, saya kira ini adalah perintah Allah yang benar-benar Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita lihat dari latar belakang bangsa Israel pada waktu itu, saudara mengetahui bahwa bangsa Israel pernah hidup di Mesir, dan Mesir yang pada waktu itu diketahui sebagai bangsa yang menyembah banyak ilah-ilah. Bukan saja mereka itu menyembah, tetapi mereka berusaha untuk membuat patung demi patung. Patung apapun mereka berusaha untuk membuatnya. Dan akhirnya mereka bisa membuat patung dan mulailah mereka menamai patung-patungnya. Mereka mulai menamai dewa-dewanya. Dan saudara ketahui ada begitu banyak dewa yang ada di sana. Antara lain ada dewa api, ada dewa air, ada dewa bulan, ada dewa tanah.
Tapi saya tidak tahu saudara apakah ada dewa kipas atau tidak pada waktu itu ya, saya tidak tahu. Tapi pokoknya semua dewa itu ada semua. Yang mereka lihat, yang mereka pijak, yang mereka rasa itu adalah sesuatu yang bisa didewakan. Mereka sebut dan mereka beri nama. Saudara, nama-nama yang begitu banyak itulah saudara, yang gampang disebut oleh mereka. Sehingga mereka akhirnya jatuh kepada penyembahan demi penyembahan berhala. Oleh sebab itu, saudara, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah yang ketiga inilah yang akan kita gumulkan bersama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, kenapa firman ini diberikan, saudara? Jelas karena latar belakang yang pertama. Yang kedua, saudara, ini mau mengingatkan bahwa nama itu mencerminkan pribadi. Jadi Tuhan itu ingin bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dia tahu dengan jelas pribadi Allah. Maka saudara, seseorang yang betul-betul menyebut nama Tuhan, dia harus sadar betul bahwa di dalam nama Tuhan, itu adalah ada sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Kita tidak boleh menyebutkan sembarangan, karena Tuhan tidak ingin namanya itu dilecehkan, namanya itu dianggap sebagai nama murahan. Saudara, saya kasih bukti misalnya begini, saudara. Saya ingat waktu saya SMA, saya itu seringkali kalau bahasa sekarang ini dibully sama teman-teman, terutama teman pria begitu ya. Karena waktu itu saya berjanji secara pribadi, saya tidak ingin berkelahi begitu ya. Karena saya sudah jadi anaknya Tuhan, jadi saya berpikir saya tidak mau berkelahi. Tidak baik itu berkelahi, saudara. Tetapi dampak saya tidak berkelahi itu atau kelihatannya tidak berani berkelahi, orang dengan gampangnya mengejek saya. Kalau orang mengejek nama saya biarkan saja, saudara. Tetapi teman-teman saya yang menurut saya sudah kelewatan, mulailah mereka kreatifnya luar biasa, sampai mereka dapat menemukan nama orang tua saya. Dan mulailah teman saya teristimewa yang satu itu saya tahu, dia begitu melecehkan nama orang tua saya. Lalu saudara, pada tahun itu adalah kita katakan petenis Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Yustejo Tarik. Nah, kebetulan nama orang tua saya Sutejo. Digabung dengan nama saya bisa saja jadi Yustejo begitu ya. Lalu ditambahi Tarik. Jadi setiap kali kalau Yustejo Tarik kalah, saya pasti diledekin. Saya diem saja, karena saya berusaha untuk sabar. Jadi orang Kristen kan mesti sabar. Saya sabar. Tapi lama-lama tidak tahan, saudara. Tidak tahan karena saya juga ingin mencoba teman saya mencoba melihat nama teman saya, bapaknya itu namanya siapa. Dan akhirnya saya ketemu nama bapaknya dia, saya tahu. Lalu mulailah saya gubah lagu, potong bebek angsa, saya ganti potong nama bapaknya dia, saudara. Tentu pasti dia akan marah, saudara ya. Dan lucunya, saudara, ketika saya pakai nama itu, teman-teman gampang untuk mengingatnya karena itu sebuah lagu begitu, saudara ya. Lalu banyak orang yang meniru-nirukan dan akhirnya orang itu marah kepada saya. Dan suatu ketika dia berkata kepada saya, "Kenapa kamu kok meledek nama orang tua saya?" Saya lihat orang itu, saya pikir orang ini waras atau tidak waras. Kenapa, saudara? Kalau dia meledek nama orang tua saya diam, saya tidak bermasalah. Tapi kalau dia diledeki nama orang tuanya, dia marah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tersinggung. Saya ngomong, ya sebetulnya sama saja. Saya juga tersinggung kalau Anda itu meledek nama orang tua saya.
Lalu dia bilang kepada saya, kalau saya boleh, kalau kamu enggak boleh. Lalu saya jadi teringat, lalu saya ngomong pendek dengan dia. Saya bilang, kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Jadi terserah kamu mau apa sama saya akan layani kamu. Lalu dia menantang saya untuk berkelahi begitu ya. Saya sebetulnya sudah pantang untuk betul-betul tidak berkelahi lagi, tapi karena dia tantang saya bilang begini, oke, saya akan ladeni kamu bertengkar, syaratnya cuma satu. Kamu tidak boleh bawa pengikut, saya juga tidak boleh bawa teman. Kita hanya berjumpa berdua saja. Dan saya katakan kepada dia, tidak ada yang misah di antara kita. Kalau kamu mau, kamu setuju, kamu beritahu saya akan jawab tantanganmu itu. Lah saudara, puji Tuhan, ceritanya kami tidak jadi berkelahi, tetapi kami justru damai. Saudara, pribadi yang dihina saja, manusia yang dihina saja, manusia itu akan merasa tidak suka. Kenapa? Karena itu mewakili semua apa yang ada di dalam diri manusia itu. Begitu orang tua saya dilecehkan, itu berarti menghina orang tua saya, menghina keluarga saya, menghina saya. Dan semuanya itu bisa terjadi. Dan saudara bayangkan, saudara, ketika kita berbicara soal nama Tuhan, maka itu berarti mau mengingatkan kepada kita ada pribadi yang agung, pribadi yang mulia, dan kita harus menghormati nama Tuhan itu. Maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, berikutnya, saudara, kenapa nama Tuhan itu tidak boleh disebut dengan sembarangan? Karena nama Tuhan itu kudus. Saudara, kalau berbicara nama Tuhan itu kudus, berarti kita berbicara soal kemuliaan, kita berbicara soal kemegahan, kita berbicara soal keilahian. Saudara, kalau kita berkata nama Tuhan itu kudus, maka seharusnya saudara dan saya itu menaruh hormat kepada nama Tuhan yang kudus itu. Nama Tuhan yang kudus itu berarti mau mengingatkan kepada kita tidak boleh sembarangan menyebut nama yang kudus. Saudara tahu kalau saudara di tempat di mana orang-orang yang menganggap tempat itu kudus, maka mereka akan mencoba untuk menulis di lantainya, lalu ditulisi kata-kata kudus. Saudara kalau datang ke situ dan saudara tidak mengikuti aturan kudusnya orang itu, saudara bukan saja dimaki-maki, saudara bisa ditangkap dan saudara dipukuli pun mereka tidak bertanggung jawab karena saudara telah menghina tempatnya. Saudara, tempat kudus saja orang bisa membuat, orang bisa merekayasa sedemikian rupa bahwa ini adalah bagian yang kudus. Sehingga kalau kita datang tidak layak, hanya perkara misalnya saja saudara pakai sandal, apalagi sandalnya kotor begitu. Saudara akan bukan saja dibully, tapi saudara bisa dipukuli, bahkan mungkin saudara tanda kutip dimatikan pun mereka tidak peduli karena saudara dianggap telah menghina kekudusan dari tempat itu. Saudara bisa bayangkan kalau tempat itu bisa dikuduskan atau manusia menguduskan, apalagi kalau saudara dan saya berbicara soal Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan kudus, bukan saja dia memiliki pribadi, tetapi dia kudus. Karena kudus itulah saudara, maka ketika kita menyebut nama dia, ketika kita menyebut nama Tuhan, kita harus tahu ada kemuliaan Allah yang mengikuti saudara dan saya menyebut namanya kudus. Saudara, ini sangat penting sekali. Karena kalau saudara mengingat nama Tuhan itu kudus, maka kita tidak akan sembarangan berbicara atas nama Tuhan. Kalau nama Tuhan itu kudus, kita sadar betul apa yang akan kita katakan di dalam Tuhan,
itu adalah sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang iya, itu adalah sesuatu yang benar. Karena itu adalah kudus. Saudara, kudus itu mau mengingatkan kepada kita bahwa orang itu harus sadar bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan, itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ada kuasa di dalamnya. Saudara, saya yakin, saudara, ketika kita berbicara soal kudus, itu berbicara soal kelayakan. Apakah manusia tidak pernah berbicara kelayakan? Oh, saya percaya, saudara, semua orang bahkan bilang layak atau tidak layak seseorang, itu ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Katakanlah begini, saudara, kalau ada seorang pengusaha yang besar, pengusaha yang kaya raya, ketika dia akan menikahkan anaknya, pasti yang dia pikirkan, anak saya layak dapat siapa. Kalau sama-sama dapat pengusaha besar, itu namanya layak. Kalau dapat pengusaha kecil, mungkin belum layak. Apalagi kalau dapat orang biasa saja, itu sangat tidak layak. Berbicara soal kekudusan itu berbicara soal kelayakan, saudara. Kalau manusia saja bisa membatasi, dia itu bisa layak bergaul dengan siapa, kumpul dengan siapa, anaknya dapat siapa, manusia bisa membatasi itu. Tetapi ketika saudara dan saya menyebut nama Tuhan, saudara mesti sadar, kita mesti sadar, ada nama yang kudus, yang Tuhan sudah sandang dari sana. Dari kekal sampai kekal, Tuhan itu adalah kudus. Maka ketika kita berbicara soal nama Tuhan yang kudus, kita harus senantiasa sadar, apakah saya menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah saya benar-benar bisa menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan? Kalau saya menjadi pengikut-pengikut Kristus, layakkah saya juga dapat menyebut sebagai orang-orang kudus? Saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, ketika saudara dan saya menerima penebusan Kristus, maka itu berarti saudara dan saya juga jadi orang kudus. Menjadi orang kudus berarti saudara dan saya seharusnya lah semakin hari semakin membawa nama Tuhan yang kudus itu. Semakin hari semakin menyadari bahwa nama Tuhan itu kudus dan saya harus hidup kudus dan saya harus mempermuliakan nama Tuhan yang kudus itu. Saudara, yang ketiga, nama Tuhan tidak boleh disebut dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu memiliki otoritas yang luar biasa. Saudara, saya bacakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10, begini bunyi firman Tuhan. Filipi 2, 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayatnya yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan dikatakan segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi ini, dan yang ada di bawah bumi ini, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang berotoritas. Nama Tuhan itu tidak boleh dipakai sembarangan. Kenapa, saudara? Karena punya otoritas. Saudara, saya sadar dan saya yakin manusia juga punya nama yang berotoritas juga. Katakanlah, saudara, secara sederhana,
Kalau saudara itu anaknya wali kota atau anaknya gubernur. Andai kata saudara mengalami masalah lalu saudara berkata, saya ini anaknya wali kota Surabaya, saya ini anaknya gubernur, saya ini anaknya Pangdam. Mungkin saudara, saya katakan mungkin saudara akan terbebas dari persoalan. Kenapa saudara? Karena ada nama yang punya otoritas, yaitu baik wali kota, gubernur, Pangdam, atau apapun juga yang memiliki jabatan yang tinggi. Saudara bayangkan bahwa manusia itu punya otoritas, tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa otoritas manusia itu hanya terbatas. Terbatas apa saudara? Terbatas pada waktu dia memimpin. Terbatas pada waktu siapa yang dulu membela dia. Terbatas kepada siapa yang dulu berkuasa. Dan nama itu bisa terbatas sekali. Itu nama manusia saudara. Tapi saudara bayangkan, dikatakan oleh Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9, 10, dan 11, itu segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, semua yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Nama di atas segala nama. Ada otoritas yang sangat luar biasa sekali. Saudara, otoritas inilah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga ketika saudara dan saya memakai nama Tuhan, saudara tidak boleh sembarangan. Saudara, bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita, saudara, nama Tuhan yang begitu berotoritas inilah, yang sesungguhnya ingin bekerja di dalam kehidupan saudara. Ya sesungguhnya berharap saudara ini juga tahu dan sadar ada nama Yesus yang punya otoritas yang sangat luar biasa sekali dan dapat saudara gunakan dengan baik. Saudara, saya kasih ilustrasi. Kebetulan saya pernah jadi RT, saudara ya. Ketika saya jadi RT, ada orang yang datang kepada saya naik sepeda mini, dia matanya satu tapi bukan bajak laut saudara ya, ini matanya satu, dia datang ke tempat saya dan dia bersama dengan temannya juga sama-sama naik sepeda, lalu dia bertanya kepada saya, apakah Bapak betul RT di wilayah ini? Saya bilang, oh ya saya. Dia liatin saya begitu ya, tidak tahu kenapa dia meliatin saya. Dan saya lihat karena dia pakai lengan pendek begitu, tangannya itu penuh dengan orang yang kalau kita katakan habis luka begitu ya, entah itu kebaret pisau atau mungkin benda tajam begitu, banyak sekali lengan kiri dan lengan kanan. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, ini teman saya ini dia punya uangnya itu dipinjam oleh warga Bapak, dan sampai saat ini belum dikembalikan, Pak. Lalu saya bilang, ayo silakan duduk. Oh, dia bilang, enggak mau. Di sini aja Pak, enggak usah duduk. Saya bilang, ngomong baik-baik, duduklah, saya bilang begitu. Ya akhirnya dia duduk, lalu dia berbicara kepada saya. Dan saudara tahu, dia memperkenalkan diri, Bapak, saya ini premannya Mendut. Oh iya, Bapak tahu ini luka-luka, karena saya biasa berkelahi, Pak, pakai pisau, pakai apapun saya biasa berkelahi. Oh iya, saya bilang begitu. Jadi apakah Bapak bisa mengurus ini teman saya, karena yang berhutang itu adalah warga Bapak. Saudara bayangkan, RT dapat rezeki tidak dibagi, saudara. Lah ini disuruh ngurus hutang. Saya pikir mana ada sih RT ngurus hutang. Tapi tidak apa-apalah karena itu tugas begitu. Saya bilang oke, nanti akan saya coba temui orang itu. Oh dia marah saudara. Kalau Bapak tidak bisa ngurus ini, jangan salahkan saya kalau ada pertumpahan darah. Saudara,
suara itu didengar oleh istri saya dan istri saya sebetulnya takut, saudara ya. Tapi kalau suara itu terdengar sama saya itu malah mau tertawa begitu, saudara ya. Ini preman mau mencobai pendeta, saudara. Dia tidak tahu kalau saya pendeta, memang tidak tahu. Lalu saya bilang begini, silakan duduk dulu. Saya ambil dompet saya, saudara. Saya ambil dompet saya dan saya ambil kartu nama. Kartu namanya itu kebetulan dan ramilnya yang ada di daerah Mendut itu jemaat kami, saudara. Saya singkat DS namanya, saudara. Kartunya saya pegang, dan dia pernah berkata kepada saya, Bapak kalau butuh saya, tunggu setengah jam, paling lama 1 jam. Bapak mau minta berapa orang untuk dikirim, saya akan kirim. Kalau Bapak yang minta, dan Bapak telepon langsung saya. Saya bilang oke. Kartu namanya, saudara, saya banting di hadapannya dia. Terus dia lihat, Bapak kenal ini? Saya bilang, bukan kenal, tapi dia anak buah saya. Dia kaget, anak buah? Iya. Ya anak buah atau saudara, wong saya pendetanya, wong dia jemaat atau saudara, itu anak buah saya kan boleh. Sekali-sekali ngaku-ngaku begitu, tidak apa-apa, saudara. Dia kaget. Lalu dia sanksi, saya bilang, kamu sanksi sama saya, tunggu di sini, saya teleponkan dia. Kalau sampai dia tidak datang, kamu silahkan pergi dengan baik. Tapi kalau sampai dia datang, dia akan memenjarakan kamu, saya tidak tahu berapa lama. Dia kaget, saudara. Dia langsung mulai pasang sedikit begitu ya. Ya sudah Pak, silakan Bapak urus dengan baik ya. Dulu tadinya mentang-mentang berani begitu ya. Silakan Bapak urus baik. Saya mau mendengar. Oh, kita kan juga baik-baik. Baik-baik apa tadi ngancam-ngancam ada pertumpahan darah. Saudara, saya katakan nama yang saya sebutkan DS tadi itu memang betul, saudara. Itu kartu nama bukan kartu nama yang ecek-ecek, saudara. Saya punya begitu ya. Tapi karena sekarang dia sudah pindah ya saya tidak punya lagi, saudara. Nama DS saja membuat orang yang premannya luar biasa takut, padahal cuma nama, saudara. Nah, saudara bayangkan ketika kita punya nama Tuhan yang luar biasa itu, maka otoritas yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus itu sesungguhnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka bagaimana mungkin seseorang yang percaya kepada Yesus bisa menyebut nama Tuhan Yesus sembarangan? Seharusnya tidak. Justru nama Yesus itu digunakan pas pada waktunya untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Engkau layak untuk menggunakan nama Tuhan karena semua itu bertekuk lutut di hadapan Yesus. Saudara, inilah yang menjadi pengingat bagi kita masing-masing. Supaya kita betul-betul sadar jangan sampai kita itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oleh sebab itu, saudara, ada nasihat praktis yang Tuhan Yesus berikan dan ingatkan kepada kita supaya kita terhindar untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 33 sampai 37. Di situ dikatakan, saudara, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Jangan bersumpah demi langit. Kenapa? Karena langit itu taktanya Allah. Bumi, karena bumi itu tumpuan kakinya. Yerusalem, kenapa tidak boleh menyebut Yerusalem untuk sumpah? Karena kota raja besar. Bahkan saudara, kita mau menyebut kepala kita saja, demi kepala kita saja. Firman Tuhan katakan, engkau tidak berkuasa untuk menghitamkan atau memutihkan rambutmu. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, jika ya, hendaklah engkau katakan ya. Jika tidak, hendaklah engkau katakan tidak, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang kita mau sebut, yang kita mau kaitkan dengan nama Tuhan. Kita harus sadar,
itu adalah Allah yang kita sembah. Itu adalah Allah yang kita harus hormati dan kita harus melakukan itu dengan benar. Saudara, memang tidak mungkin dan tidak dapat dihindari. Saudara dan saya, orang-orang yang ada di dalam dunia ini, berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan jabatan saudara, saudara mungkin akan dilakukan sumpah ketika saudara berada di dalam posisi tertentu. Saudara ingat ketika kita disumpah, kita selalu pegang yang tangan kiri, kita pegang Alkitab yang tangan kanan, kita acungkan ke atas. Itu mau menandakan bahwa sumpah kita itu betul-betul di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang. Sumpah yang kita katakan itu memang betul-betul murni, bahwa apa yang kita katakan itu ya benar dan amin. Maka saudara, ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, maka itu berarti membuat saudara dan saya seharusnya tidak layak menyandang nama Tuhan. Saudara, mari kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk senantiasa menyebut nama Tuhan itu dengan baik dan benar. Saudara, saya katakan sekali lagi, ini bukan berarti membuat saudara takut menyebut nama Tuhan. Ini bukan berarti membuat saudara tidak bisa menyebut nama Tuhan sama sekali, bukan. Di lain pihak saudara, kalau saudara merasakan itu adalah berkat Tuhan, kalau saudara itu merasakan adalah anugerah Tuhan, dan saudara ingin bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, saksikanlah itu betul-betul apa yang terjadi. Tidak saudara tambahi, tidak saudara kurangi. Bagaimana berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, bagaimana berkat Tuhan itu menyelamatkan saudara. Saudara bisa katakan, puji Tuhan saya diselamatkan dari mara bahaya, puji Tuhan saya disembuhkan, puji Tuhan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada saya. Dan saudara bisa katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena memang saudara sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan saudara menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mau jatuh, sedikit-sedikit ngomong, ya Tuhan. Mau jatuh, saudara katakan, ya Allah. Pintunya nutup kekerasan, saudara ngomong, ya Tuhan, ya Allah. Dan saudara tidak punya respek sama sekali terhadap nama Tuhan. Saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh semakin diingatkan oleh Tuhan. Di satu pihak, saudara harus menjaga baik nama Tuhan. Tapi di lain pihak bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan. Di lain pihak, saudara tidak boleh menyebut nama Tuhan. Bukan. Tetapi saudara bisa menyebut nama Tuhan dengan cara yang pas. Dengan keadaan dan kondisi yang pas, kita bisa katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menolong saya. Tidak apa-apa, saudara. Karena itu pas, karena itu baik. Mari kita sadari bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau sampai nama itu kita sembah, kalau sampai nama itu kita ikuti di dalam dunia ini, itu berarti nama itu adalah nama yang sangat luar biasa sekali. Bukan saja saudara dan saya menghargai nama itu, tapi saudara menguduskannya, saudara membuat nama itu memiliki otoritas yang sangat tinggi. Dan saudara dan saya terus hidup di dalam kasih Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa nama Tuhan itu luar biasa, maka kita akan semakin bersuka cita karena kita memiliki Allah, Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala pergumulan saudara, Allah yang memampukan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Semakin kita menjaga nama Tuhan dengan baik, maka saudara akan menjaga perilaku saudara. Saudara akan menjaga perkataan-perkataan saudara. Saudara akan menjaga pikiran-pikiran saudara untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita terus ingat, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Firman Tuhan mengingatkan karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini menjadi tanda awas bagi kita, supaya kita tetap terus-menerus menyembah Tuhan, kita terus-menerus menyatakan kemuliaan Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kita, yang menghidupi kita dan memampukan kita memancarkan
kasih Tuhan. Biarlah sungguh saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menyebut nama Tuhan dengan baik. Menyebut nama Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang baik, yang mempermuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami menyalahgunakan nama-Mu ya Tuhan. Apalagi menyebut nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami dan perbaharuilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sungguh bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya hari ini. Mari kita percayakan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, dengan bangkit berdiri kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi bersama-sama di tengah pandemi ini. Kami berdoa Bapa, bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memeliharakan kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara kami. Kami teringat juga untuk kondisi bangsa negara kami yang sedang dilanda pandemi besar-besaran saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya pemerintah, masyarakat boleh sama-sama saling bahu-membahu, sehingga pandemi COVID ini bisa semakin turun penyebarannya, dan biarlah masyarakat semakin menyadari pentingnya protokol kesehatan. Di tengah-tengah jalannya vaksinasi yang ada, protokol kesehatan inilah tetap harus dilaksanakan di setiap lini masyarakat. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sedang sakit lemah tubuh, baik untuk Koko dari Ibu Lili Herawati yang sedang dirawat di Jember, baik untuk Bapak Doni Bali dan Ibu Ella yang tinggal di Jakarta yang terkena COVID, baik adik dari Ibu Lisayang dan suaminya yang juga terkena COVID, Ibu Yeni Amelia, Ibu Tanjaicu, Ibu Tam Aili, dan juga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang sudah Tuhan tambahkan usia lagi 1 tahun. Baik untuk Ibu Angelin, baik untuk Bapak Cipto Sultano, baik untuk Saudari Cynthia Kadek, dan juga Bapak Haryanto. Tuhan berkati pertambahan usia mereka, supaya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman rohani mereka. Kami juga bersyukur untuk kegiatan pembagian sembako bagi warga Margarejo kerjasama dengan Kelurahan Margarejo yang sudah berlangsung pada hari Sabtu kemarin. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah mendapatkan sembako yang merupakan uluran kasih dari jemaat-Mu, supaya dengan perbuatan baik yang kami lakukan, mereka boleh mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Kami juga berdoa bagi pembagian sembako pada siang hari ini,
khusus bagi petugas keamanan dan kebersihan di daerah Margorejo, perumahan Margorejo. Tuhan berkati, baik untuk para majelis, baik untuk hamba Tuhan yang akan bertugas membagikan, juga mereka-mereka yang akan mendapat bagian sembako. Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persekutuan keluarga yang akan kami laksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Tuhan menolong jemaat Tuhan supaya mereka mengerti bahwa persekutuan keluarga ini diadakan supaya mereka boleh tetap berkoneksi satu dengan yang lain, bukan hanya berkoneksi tetapi juga mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kelompok masing-masing mereka boleh bergabung bersama-sama, belajar, bersekutu dan bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, supaya apa yang kami berikan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.